Itu salah satu karena ngebawa naik. bisa membawa naik ya karena selama saya berkarir yaitu bisa membawa naik Bawa Persebaya. naik Persebaya. Ada yang lain? Peninggalan sejarah? Peninggalan sejarah banyak itu. Kalau kita bahas panjang nanti. Aduh. Abis gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follower Bicara Bola, ada suasana berbeda saat ini yang biasanya kita berada di studio, sekarang kita berada di luar studio. Bersama saya Edi Kurnia di acara Bicara Bola on Location. Jangan lupa followers untuk subscribe, like, dan komen di channel Bicara Bola. Hari ini saya berada di luar studio. Hari ini kita berada di Bogor di acaranya F-Series. F-Series ini kompetisi anak-anak yang berada di Garcio Soccer Skill di Bogor. Dan sekarang saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh kawan lama saya yang sudah berkiprah di dunia sepak bola dan dunia persilatan. Inilah dia, Erik Setiawan. Sehat, brother, Lur? Sehat selalu. Nih, ngomongin Erik, kontroversi banget nih. Orang yang klubnya banyak, udah gitu klubnya itu nggak kaleng-kaleng. Selalu menjadi rivalitas abadi. Pernah di Persebaya, pernah juga di Arema. Pernah di Persib, pernah juga di Persija. Pernah juga di Persisam, pernah juga di Persiba. Wah, kurang apa lagi nih orang? Kurang ajar. Kurang ajar. Brother, lu asli ini ya? Asli pembinaan, asli dari Kota Bandung. Benar gak sih? Pembinaan, iya betul. Asli Kota Bandung dan asli pembinaan kalau dulu masih ada internnya Persib. Jadi jadi di usia muda udah di Persib. Usia muda. Sekarang udah nggak muda lagi. Mudah. Terus gimana kiprahnya? Apa kok bisa emang serius di bola atau gimana? Nggak serius sih sebenarnya, kepaksa aja. Tapi terpaksa. Kepaksa cuma lingkungan bola dan akhirnya sedikit nyaman di bola dan akhirnya menekuni hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Iya sih memang. Tapi dulu tapi kalau lihat biografi lo bukan di Persib pertama ya? Atau gimana sih ceritanya? Pernah malah bersinar di Persebaya waktu itu? Iya, sebenarnya kalau untuk di junior otomatis di Persib. Ya, untuk kayak junior. Ya, Suratin, Hawarnas di Persib terus. Tapi di level liganya kebetulan setelah Hawarnas dulu tahun 98. Nah gitu kan tahun 98 Hawarnas dan terjadi krisis waktu itu. Tahun 99-nya saya ke Jakarta, ke Ragunan. Soal Ragunan. Oh, di Ragunan. Terus 99 sampai 2001. 99 sampai 2001. Nah, di situ kan kalau di Ragunan dia ada semacam Asian School. Jadi setiap yang ada di sekolah itu dia punya 2 kesempatan bisa mengikuti Asian School. Asian School. Asian School itu apa? Kompetisi atau kompetisi? Dia ada kayak kemarin tergantung eventnya untuk tahun berikut, misalkan di Thailand, bisa juga di Indonesia. Oh, jadi lu bisa timnas pelajar lah. Timnas pelajar kalau sekarang ya? Yes. Oh gitu. Terus habis itu langsung ke? Karena dulu pelatihnya almarhum Pak Edi Santoso punya kedekatan dengan Persijap Jepara. Jadi banyak yang dari Ragunan itu ke sana dan itu saat kita profesional otomatis sebenarnya saya profesional di sana. Kenapa berbicara profesional? Karena saya mulai dibayar malah di Persijap. Tapi lu bersinar di Persebaya waktu itu malah ya? Persijap dulu, setelah itu 2002 baru ke Persib sebenarnya. Oh, Persib dulu. Nah, jadi awal Persib itu masih
transisi dari perserikatan. Di situ masih ada Uwa Ansari Lubis, ada Kang Oh. Budiman, ada Kang Heri Setiawan, Heri Rafni. Jadi sebenarnya saya pemain yang paling muda waktu itu, Pemain muda. paling muda. Jadi kayak masih ada Edi Hafid waktu itu, terus ada Bojati, ada Eka Ramdhani. Pembinaan lah ya. Pembinaan. Tapi di saat itu malah saya yang lebih banyak bermain. Waktu itu coachnya Denny Samsudin. Oh, jadi sebenarnya waktu itu di Persib juga udah bermain, pemain muda yang istilahnya memang ada kesempatan untuk bisa bermain di tim utama. Di tim utama kebetulan di sana ada Kang Budiman, ada Kang bek kanan juga sama. Kang Yaris ada nggak Kang Yaris? Kang Yaris ada. Kang Yaris. Ada Kang Hendra Komara. Oh, Saingannya kan lumayan. wah luar biasa senior ini ya. Tapi alhamdulillah waktu itu malah Alhamdulillah bisa ngebuktiin main terus. bisa buktiin dan nggak main terus sih, tapi banyak kesempatan. Banyak kesempatan. Oke. Terus akhirnya dari Persib itu kemana? Apa terus Akhirnya- konsisten di Persib atau? Setelah itu dari Persib ada panggilan junior waktu itu kalau nggak salah timnas yang Hasanah Bolkiah. Hasanah Bolkiah di Brunei. Brunei. Dulu masih ada ya itu ya? Masih ada. Di Brunei pelatihnya Kus Bang Nurdiansa. Bambang Nurdiansa. Kebetulan itu angkatannya sama. Waktu itu ada Hamka, Rahmat Afandi, Eka Ramdhani, Boy di situ, dan kita berhasil di situ juara 1. Juara 1 di Di Brunei. Dan itu yang paling berkesannya 2 kali mengalahkan tim Thailand. Wih. 2 kali. Berarti Padahal dulu bukan Thailand Thailand udah lagi bagus-bagusnya. bagus-bagusnya, dan kita bisa mengalahkan 2 kali di dalam event itu. Event itu 2 kali kalah mereka ya. Dan setelah itu kita kembali ke Jakarta. Nah sebenarnya saya hanya ngantar aja waktu itu Rahmat Afandi sama Rahel Wasalamoni di hotel, di salah satu hotel lah di Jakarta. Di Jakarta terus? Dan akhirnya ya ditawarin juga. Gitu. Oh, negosiasi Paket. ceritanya. Ya, langsung. Oh, gini seru nih. Nganterin ini namanya rezeki temen nih karena nganter akhirnya ditawarin juga Iya. satu paket. Iya, karena kan udah bermain di timnas bareng, kenapa nggak di tim? Ini tim apa? Karena 2002 saya di Persib dan akhirnya saya pindah ke Persibaya 2003. Oh, Setelah gitu itu. ceritanya. Iya karena udah Rahel striker lo gitu ya? Yes. Rahel, Rahmat Afandi juga. Rahmat Afandi, Hamka, ke situ Hamka, oh lagi gacor-gacornya guys ini. barengan. Terus akhirnya ditawarin sekalian, padahal Iya, nganter. Nganter aja. Jadi nego, ya udah nggak tanpa pikir panjang. Sebetulnya saya juga harus kembali ke Persib. Harusnya ke Persib, tapi karena ada tawaran dan bersama-sama teman-teman yang sudah biasa di timnas, akhirnya satu paket lah. Satu paket dan ada progres juga masalah. Oh, Yes. ini nih. Otomatis itu kan udah. Ini yang paling penting buat pemain bola ini. Ini nggak boleh mikir panjang kalau kayak Iya gini, ya dong. kan? Iya. Profesional. Ini profesional dong. Take it or leave it. Jadi ya. Wah, anjay, iya kan? bahasa Inggrisnya keren. Jadi ya udahlah sambil cari pengalaman dan ya udah Persibaya, dan setelah itu juga kalau nggak salah karena Persibaya setelah itu degradasi, ditinggalkanlah para senior dan kita datang nih Oh, junior datang lah. Junior datang. Timnas nih. timnas gitu. Dan Hamka. ya di sana seniornya masih ada siapa banyak. Mat Halil, ada Kang Mas Mursid Effendi. Mas Mursid Effendi masih tetap bertahan. Mas Bejo almarhum Ya. ada. Mas keluar. Oh, keluar juga beliau. Keluar kayak Anang Makru, Mas Anang Makru keluar. Tapi gimana tuh sambutannya tim-tim orang-orang senior terhadap, kan biasanya zaman itu gue tahu tuh biasanya kalau anak-anak muda baru datang biasanya langsung prap dihajar-hajar tuh. Ya. Gimana sambutannya di sana? Sambutannya cukup baik sih ke para senior ya, walaupun kalau latihan ya terbang-terbang dikit nggak ada masalah. Kan bener kan? Ini memang kejadian banget guys. Jadi kalau lo
kalau zaman-zaman kita ya dulu ya, junior itu walaupun mau siapapun dihajar dihajar dulu pasti. Iya, apalagi kalau kita banyak ngomong, attitude-nya nggak baik. Attitude-nya nggak bagus, udah selesai kita. Cuma kan, nah di situ kita ngajarin kita harus siap, satu respect ke senior, yang kedua mental kita juga harus kuat. Kalau nggak kuat, cengeng ya selesai. Selesai juga sih, kita betul. Nggak bakalan bisa berkembang di situ, dan kita bisa juga cari pengalaman ke senior mana yang bisa kita bikin performan kita naik. Lebih bagus lagi lah ya. Bagus. Nah, tapi pertanyaan gua, lu kan pindah nih dari Persib ke Persebaya. Nah, ini kan sama Viking sama Bonek nih. Ya. Nah, itu ada ini nggak? Kadang-kadang kan kalau pemain muda yang tiba-tiba pindah ya, bukan untuk ketika dicoret sih, mungkin nggak ada masalah. Ini kan lu kayak ngambil langkah sepihak gitu. Viking sama Bonek gimana? Aman nggak kira-kira? Kebetulan waktu itu nggak terlalu rame lah derbynya. Jadi kebetulan saya juga kan masih muda, jadi tidak terlalu diperhitungkan. Mungkin kalau yang pindahnya mungkin yang dulu misalkan Kang Budiman misalkan. Itu jadi rame. Bisa rame karena waktu itu saya juga baru muncul dan tidak terlalu rame. Dan alhamdulillah ya di Liga 1 Liga 2. Persebaya itu Liga 2? Liga 2. Divisi utama. Utama berarti Liga 1 kalau nggak salah. Sebelum utama. Waktu itu. Dan akhirnya kita juara juga. Oh, juara tapinya. Oh, jadi lu tuh timnas juara, Persebaya juga juara. Naik lagi, ngangkat naik. Oh, alah, bonus kenceng dong. Lumayan lah kalau bonus untuk ukuran nih, dulu lumayan. Ada asingnya siapa? Banyak lah. Carrasco belum. Masih ini ya. Dejan. Oh, Dejan. Yes, Dejan. Gelandang dulu Dejan. Terus siapa banyak lah. Dejan. Berarti itu salah satu momen yang tidak terlupakan di Persebaya. Ya, itu salah satu karena ngebawa naik. Bisa membawa naik ya, karena selama saya berkarir ya itu bisa membawa naik Persebaya. Ada yang lain? Peninggalan sejarah? Peninggalan sejarah banyak ini. Kalau kita bahas panjang nanti. Aduh. Abis gitu, lu dari Persebaya kemana tuh? Dan akhirnya saya balik lagi ke Bandung. Oh, ke Bandung. Balik ke Bandung di 2004 balik lagi ke Bandung. Terus abis Bandung, pernah juga kemana? Abis dari Bandung malah bertahan lama ya? Saya dari Bandung dari 2004 sampai 2007 saya ada di Persib Bandung. Berarti 3 tahun lah. Abis itu pindah ke? 3 tahun, setelah itu pindah ke Arema. Nah, 2008. bahaya nih. 2008. Dari Bonek kan, Persebaya udah dulu nangkat, terus tiba-tiba pindah ke rival. Iya. Iya kan? Iya. Oh ya, ke Viking, habis Viking kan rivalnya tuh, Persebaya, Arema. Gimana tuh? Ada seru-serunya, ada bikin dak-dikduk? Ada sih sebenarnya kalau di lapangan mungkin secara emosionalnya ya hanya di lapangan. Kita menjadi rivalitas di lapangan, yang jadi permasalahan di luar. Sebenarnya yang para supporternya yang lebih. Oke. Ke pemain nggak terlalu atau? Sebenarnya nggak terlalu, tapi ada momen-momen tertentu yang emang ini loh tim saya gitu di saat profesional kan seperti itu, dan saya tidak mau kalah. Dan itulah yang kita nggak boleh kalah sama mereka lah ya. Intinya ya kita kan profesional dibayar. Siapa yang bayar ya kita kerja maksimal. Oke, benar juga itu sih. Lama nggak di Arema waktu itu? Di Arema 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun aja di Arema. Dan lumayan nih. 1 tahun aja. Waktu itu transisi dari pelatih Coach Bang Nurdiansah. Ya, waktu itu ada pergantian. Dan dulu nggak secara timnya mungkin kalau dikatakan ya medium lah, nggak terlalu berhasil. Tapi terasa nggak mau timnya mau bagus mau nggak, terasa nggak derbynya? Kalau rivalitasnya? Kalau derby pasti derby Jatim ya, ini termasuk derby Jatim kan? Ya, derby Jatim termasuk dulu juga sama. Kalau kita bicara misalkan Arema, malah dulu ramenya kan Arema dengan Lamongan. Oh, bukan hanya dengan sama Persebaya aja. Sebenarnya dulu ramenya ada juga dengan Lamongan, dengan Persela juga rame. Kita baru tahu nih insiden. Wah, lama itu. Lama, lebih rame ya? Rame. Karena saya mengalami di bis di mana
para supporter di jalanan saling serang, jadi Biasa lah ya. udah biasa. Kita juga pernah ditimpukin di bis soalnya berdua. Kita pernah nih masuk. Abis dari Arema, kemudian Dari Arema saya kembali lagi waktu itu. Arema kembali ke Sarang. Persib. Persib lagi. The Jack loh. Wah anjay. Persija. Kan dia Jack gila. Iya, karena sebenarnya saya itu waktu itu di Arema ada pembicaraan lah dengan Wak. Oh Haji. Yes. Wah Haji nih, Wah Haji. Haji. Bandel nih sih. Cuma waktu itu sempat rame juga lah. Sempat rame juga karena saya pernah ke rumah Wah Haji. Karena saya waktu itu juga yang saya pikirkan bukan hanya saya sendiri. Oke. Karena di situ saya udah punya keturunan, punya istri, jadi Oh sudah berkeluarga lah ya. otomatis hitung-hitungannya juga harus Beda. beda. Oke. Nah itu lebih Di sana lebih, Ya, lebih. di Persija lebih lah. lebih lah, udahlah ya. Jadi Oke. tanpa Jadi- saya pikir panjang ya udah. Ya. Pindah ke sana. Nah, lu ngadepinnya gimana tuh? Ya itu yang jadi permasalahan itu ada miskom di sana. Jadi, Miskomnya? miskom di saat ketemu Pak Haji sebenarnya bukan DP gitu, hanya uang jajan. Oh Nah, gitu. akhirnya rame karena rame. saya udah nerima DP dan saya pergi. Perginya ke Persija lagi. dan saya juga- Seorang Erik Setiawan sudah nego dengan Wahaji Umuh, Sudah deal pokoknya. disangkanya wah The Jack pada udah terima DP, pindah aja kayak gitu. Padahal nggak gitu ceritanya. Ya, itu hanya uang jajan. Harus ngebedain dong uang jajan sama DP. Bedain konteksnya. Pertanyaan gue Wahaji Umuh tuh siapa lu gitu jadi ngasih uang jajan. Kan beliau orang baik. Oh iya benar Ya, benar. Wah ngerasa, aku ngerasa. Beliau memang baik banget. Orang baik dia. Suka the best lah ngasih Iya. jajan aja kita nggak pernah beli celana mahal jadi beli celana Pak Haji, mahal. Pak Haji. Ya setuju lah. Tapi ngerasain waktu itu gue di mana ya? Lu? Oh, gue di Persib ya. Ya, situ kan pemain Persib tapi banyaknya ya Anjay. podcast kayak gini, banyaknya foto-foto sebenarnya. Ya nggak usah dibahas juga. Iya. Kan gua ini hostnya bukan lu. Yes. Kan harus Ya, inilah. tapi ya bener waktu itu gue di Persib, lu masih di Persija. Rasain nggak derbynya? Pertanyaan gue, dulu waktu kita yang disambitin di bus itu, lu masih di Persib coy? Iya, itu kan saya beberapa momen juga sama. Kita mau masuk Lebak Bulus tuh kayak Iya kan tempain. kita, lu yang pakai helm. Pakai helm guys, dia pakai helm. Udah antisipasi dari Bandung bawa helm. Bawa helm guys, serius ini nggak bohong. Gitu kan jadi aman, ya udah lemparin aja peletak jadi. Tapi teman kita kena bogem ya? Ada kena bogem gitu. Termasuk saya juga ditangkap tuh sama polisi di Lebak Bulus gitu. Oh iya. Namanya supporter. Iya, dia ngejar soalnya. Dia ngejar balik. Teman kita dihajar, dikejar balik. Emang nih, urat nyalinya ampun nih, nggak putus kayaknya urat ininya nih dia. Seperti itulah. Di Jack dia, di Jack mukul, lu lari kan, lu Iya, Bang kejar. Salim siapa lagi tuh? Iya, dikejar lagi. Cucu ya? Sama Siapa ya? Eka kan nggak salah. Eka kan yang kena. Nah, Eka. Eka yang kena. Lu yang ngejar. Kejar gitu, dibantuin. Bantuin, gue bantuin doa. Cuma kan ditangkap disangkanya karena nggak pakai baju. Nggak pakai baju Persib. Karena Bahkan waktu hanya- itu masih baru mau masuk ke Iya, stadion hanya celana kan. aja kan atasnya Atasnya Persib kaos biasa kan. disangkanya. Iya. Sampai ditangkap sama polisi guys. Bayangin tuh. iya. Terus waktu itu tekanan Bobotoh terhadap lu waktu pas ketika Wahaji udah kayak ngeluarin statement Ya, rame gitu kan. Yes. Nah, Bobotoh kayak gimana tuh? Jadi ya ini momennya dibuka tuh di sini gitu. Jadi Oke, coba deh. dibuka gitu karena yang saya sampaikan tadi berbeda dengan uang-uang saku sama uang DP akan berbeda. Oh. Dari secara nominal dan lain juga masuk akal dong ya. Jadi seperti itu tapi ya hanya pemikiran dari warga Bandung, pikiran dari Piking ya sayanya nggak tahu diri gitu lah. Iya, karena statementnya adalah udah terima DP. Ya dan saya orang Bandung tidak mau Orang bantu Bandung, iya. Ya, karena kalau dulu berbicara royalitas, gitu kan royalitas tapi Oh iya, loyalitas tanpa batas. ya, tapi kan setelah kita berkeluarga realitas yang kita pakai. Ya kita Iya sih. kenapa itu lebih besar? Kita kan mikir anak, mikir istri waktu itu. Tapi ya sebenarnya juga dia ngelihat duit juga sih akhirnya. Ya, normal dong ya. Normal. Normal. Nah, tapi kalau boleh dilurusin, lu belum terima DP. Waktu itu hanya dikasih uang jajan lah ya, jangan sama Pak Haji. Pak Haji kan Akhirnya Piking rame lah ya. ya banyak statement rame lah. Rame. Yang Di Jack-nya gimana di Jack-nya? The Jack-nya
waktu karena yang datang bukan hanya saya sebenarnya yang ke Jack tuh. Itu siapa aja ya? Sama Salim berdua. Wow, Salim ini urat-urat pemberani semua ini, destroyer semua ini. Sama Salim. Rame nggak? Tapi The Jack kalau gimana? The Jack sebenarnya welcome aja sih, nggak ada permasalahan. Nah, yang jadi permasalahan itu dulu ada satu momen Apa tuh? di saat kita kan kebetulan mesnya di Ragunan Hah? dan banyak The Jack di situ dan akhirnya ada Salim, saya dan pemain ada pemain yang lain lah ada di situ, masih ada Ramdhani, ada Leo Leo, dan saya kan Kang foto, ya udah kita foto gitu. Tapi kan biasa kalau kita foto nggak mungkin dong lihat bandernya apa. Gitu. Tahu-tahu di situnya picking A gitu. Wah, picking A, gitu iya. yang kemarin rame tuh, yang kemarin rame. Iya. Oh, lu foto dengan spanduk itu, padahal lu nggak baca juga ya, foto-foto aja gitu kan? Nggak mungkin kan kamu foto lihat. Iya, lihat dulu. Pasti tulisannya ya udah, kita kan biasa. Foto. Sebagai pemain ke supporter ya. Pancingan kali ya? Anjing. Jadi rame. Jebakan Batman. Nah, jebakan Batman. Dan akhirnya Rame banget itu ya? waktu itu di kalau nggak salah Twitter apa Facebook dah ramenya. Dan itu rame orang Bandung menghina. Iyalah lu. Parah. Pulang ke Bandung kita makan, wah udah. Kadang-kadang mobil ada tulisan-tulisan Mobil lu? tangan banyak. Oh alah. Hal-hal biasa. Lu kebayang kalau zaman sekarang lu kayak resmob lu. Bener gak sih? Kalau sekarang tuh udah kena Tepat. kena Tapi kan, resmob lu. pembenarannya juga harus jelas. Tapi aman ya? Aman Untuk sih. membuat lu ya sebagai profesional nggak masalah ya untuk bisa beradaptasi terhadap tim. Aman-aman aja waktu itu untuk tim dan lain karena tetap kita tujuannya pindah kemanapun satu Ya kita profesional. profesional dan mungkin untuk pengalaman juga dan saya cukup bersyukur gitu mulai dari Jawa Barat, Iya. Jawa Timur sampai Papua dan kembali ke Sumatera dan akhirnya saya selesai sebagai pemain bola pensiun. Walah, ngeri banget ini. Berbagai pulau yang ada di Indonesia. Tapi kan lu nih sekarang sering banget akhirnya waktu itu dari Persebaya ke Arema, ya kan rival. Persib sama Persija rival. Ya. Terus apa namanya tuh? Persiba dengan Persisam. Rival. Nah, itu kan tim-tim yang rivalitasnya tinggi. Lah, ada tips-tips tertentu nggak lu buat ngadepin atau ngadepin tekanan-tekanan dari supporter kayak gitu? Sebenarnya kitanya yang paling pertama mungkin secara mentalnya kita harus mentalnya karena mau nggak mau di saat kita turun ke lapangan kalau kita takut ya selesai. Gitu. Iya juga sih. Nggak mungkin saat kita datang dan takut ya kita bisa bermain bola seperti apa. Keluarga lu aman? Keluarga aman. Maksudnya dari tekanan-tekanan mereka gitu. Aman sih. Karena kalau zaman sekarang kan teman-teman juga banyak banget tuh yang kadang-kadang kayak kemarin kejadian siapa Bang? Monika kemarin yang kejadian siapa tuh? Yang pemain mana tuh yang akhirnya kena juga? Oh yang lawan Persib. Malut, yang kemarin Malut kan sampai keluarganya dibawa-bawa gitu kan. Kalau dulu aman? dulu lebih parah dari itu. Parahnya? Ya kalau keluarga datang ke lapangan udah terbiasa di Indonesia itu seperti Sampai di ya provokasi dan lain-lain. Mungkin kalau kitanya lebih berbicara mungkin lebih ramai lagi ada bentrokan fisik dan lain-lain. Walah. Untung lu sabar. Sabar geremet jadi. Tapi gue nggak yakin kalau dia sabar itu. Aduh. Tapi abis itu kan tekanan ini ya. Iya. Nah tapi ketika misalkan nih Arema lawan Persib itu kan kita sama-sama tahu lah ya. Persija lawan Persib. Gua nggak bicara supporternya, karena gue bicara lunya nih. Lah rasa lu gimana tuh dengan klub yang udah ngegedein nama lu? Apa yang Anda rasakan saya rasakan. Anjay, gue dibalikin aja ke sama gua. kan? Karena seperti itu gini Iya sih. umpamanya di saat kita sudah Persib misalkan ya. Dan saya misalkan di The Jack. Iya. Ya, otomatis ini loh saya orang Bandung. Hah? Gitu loh. Dan saya juga masih layak bermain untuk Oh. Persib. Jadi masih ada pembuktian lah. I see pengen. Tapi bener sih bener. Gue setuju. Waktu Itu, Persikabo, gue main Persikabo gila, main udah kayak Iya, ya kan? pengen banget menang ya. Iya,
ketemu di ujung juga di ujung genteng lu ambil bolanya. Ya emang seperti Benar itu. sih, memang. Jadi, memang. pingin menunjukkan, tapi kadang-kadang di saat kita menunjukkan, kita tidak bisa oper, jadinya oper dan akhirnya banyak pelanggaran. Banyak pelanggaran, terus akhirnya ada bentrokan dan lain-lain. sensitif juga. Jadi Boboto melihatnya wah kasar Iya. apa gitu Nggak kan. respect lah, apa. Nggak respect. Padahal ya kita jujur aja nih para Boboto dan Viking, kita tuh sebenarnya pengen nunjukin, pengen diambil lagi sama Persib. Ya bener sih. Enggak lah, kalau kadang-kadang kita kembali juga harus, kita sebagai pemain ya kita layak atau enggak. Oke. Gitu loh. Tapi kan dengan bukti bahwa kita main di luar masih di level yang sama dengan Persib kan berarti membuktikan harusnya kita Masih bisa gitu. masih bisa harusnya. Apakah Haryono tidak bisa? Oh iya. Yeah. Anjay, ini kenapa jadi Terus, Karyono? Enggak, kan gitu larinya ke royalitas. Iya sih benar. Terus Haryono bawa Persib juara loh. Iya sih. Harusnya ada respect di situ, ada. Tapi kan kalau kita berbicara misalkan sebagai pelatih, karena Iya. Haryono tidak masuk ke game plan misalkan, ke taktikal. Jadi kalau kita berbicara royalitas, Haryono kurang apa? Benar sih dari zaman kita ya. Iya. Kan lawan saya itu. Oh iya zamannya kita 2006. Iya. 2006. Beliau masuk, saya keluar. Iya, sama gue Coach 2006. Jaya Hartono ya waktu itu. Coach Jaya Hartono yang bawa. Iya, kurang loyalitas Lama apa itu. dia? Paling lama ya. Bawa Tapi kan juara juga. Akhirnya apa? Dibuang juga kan? Apakah Itu kan sisi profesionalisme. Iya, kadang-kadang tapi Tapi- itu sebenarnya jadi apa ya? Jadi bahan edukasi tuh. Kadang-kadang ada supporter yang mana ya royalitas. Padahal dia udah dari dulu Iya, loyalitas, benar kurang juga. Royalitas gimana? Nah, itulah profesional gitu. Di saat kita profesional, game plan-nya juga beliau nggak masuk ya dibuang juga. Akhirnya Iya kan sih ya. dia bisa bermain bola juga di tempat lain, di tim lain, tapi itu jadi bahan edukasi lah. Iya sih ya. Harusnya sih ya dikasih kesempatan lagi kalau memang dia tidak bisa menunjukkan performnya lagi ya. Tapi ya ganti pelatih juga ganti main biasanya. Ya makanya kan Tapi harusnya dari sisi manajemen kali ya. Magerin karena dia memang pemain aduh saya susah juga sih ya. susah. Antara manajemen dan Pelatih juga memang dua itulah yang menentukan tapi kalau berbicara mungkin saya lebih ke pelatih sih. iya sih pelatih. Karena kalau pelatih saya pingin pemain ini dan manajemen hanya Ya, meng-ACC ketika ACC, kemauan kepentingan, kebutuhannya. ya kebutuhan atau kebutuhan Kebutuhan timnya seperti masuk apa. dari game plan si pelatih itu sendiri. Iya. Balik lagi sih ya kebutuhan tim. Nah, by the way kalau lu dulu mau lawan Persib ada ritual khusus gak? Lu berdoa dulu kayak sungkem dulu ke mak lu gitu gimana? Nggak ada sih, yang penting makan benar, istirahat benar dan kita fight gitu di situ. Berarti emang bener-bener ini aja lah ya, mempersiapkan fisik dan Iya. mental aja berarti ya. Mental ya Gak seperti perlu itu. aneh-aneh, yang penting main. Ayo. gitu Ayo ya. lah gitu jadinya lah. Gitu. Ada momen ini nggak? Momen paling lu akhirnya tidak melupakan ketika lu melawan Persib. Lu di tim luar nih, dengan tim mana? Mungkin waktu Persija lah. Waktu itu Eka di Persib, saya di Persija. dan akhirnya Oh lu balik pakai ini ya? Trantis. Enggak, ini kejadian di Bung Karno. Oh di Bung Karno, Ya. dia main lawan di Persija. Ya. Oke. Dan di mana dulu latihan bersama, timnas bersama gitu kan. Akhirnya dia di kiri, saya di kanan, satu posisi dah. Ya, Ketemu? ketemu. Oh. Gitu. Dan mau nggak mau kita nggak mungkin gitu ngelihat mata, ya udah yang ngelihat kan warna Jersey baju. lah, warna baju. jersey. Iya, udah Dan beda. kita Profesional di secara situ. Ya udah fight di situ. Fight banget loh. Fight. Tapi setelah itu ya selesai, bareng biasanya? Makan bareng ya ketawa bareng gitu. Cuma kan yang bahayanya itu di saat kita fight, kitanya tidak maksimal dan bisa terjadi Bumerang banget. Bumerang opininya ini pasti ada sesuatu. Ada main. Yes, nah itu yang kita antisipasi. Benar sih, Kalau setuju kita gue. tidak maksimal itu. Sebenarnya sih bukan pengen banget maksimal ya, tapi kita juga menjaga Ya, profesional. kredibilitas kita, profesionalisme kita gitu. Jangan sampai ada sentingan-sentingan dari Opini. manajemen, opininya jadi Supporter, manajemen, iya, orang-orang aneh banget tuh. Kalau di itu habis itu lu ke mana tuh? Persib, Persiba. Persiba langsung. Nambahin A doang ya. Iya. Persiba. Gila tuh ngerasain derby di sana apa? Mahakam ya? Apa tuh ini? Oh, ini. Kalimantan ya? Kalimantan.
derby Kalimantan. Oh itu kan seru juga tuh. Seru juga, rame dan mungkin setelah saya keluar dari sana itu semakin rame gitu. Semakin rame ya. Karena itu baru muncul kalau nggak salah ya. Baru muncul, baru Persiba ada, Persisam kemudian naik. Ya, Kalau nggak gitu. salah. Ya. Mungkin waktu itu juga sama ada permasalahan apalah antar supporter dan rame juga. Gitu. Iya ya, ini kayaknya emang nggak bisa dipungkiri ya. Iya. Derby Jatim, fanatismenya itu. Ya, fanatisme yang berlebihan kalau misalnya. Harusnya nggak, boleh seperti itu ya, Ya, boleh, boleh. tapi jangan berlebihan. Karena ya itu sepak bola kan ada menang ada kalah di akhir. Iya. Ada draw mungkin ya. Tapi kan Gila. pasti selalu ingin menang. Di situ yang ini. Nah, lu Persiba dulu apa Persisam dulu? Persiba dulu. Persiba dulu, abis Persiba langsung ke? Persiba dulu, saya ke Pelita Jaya dulu. Oh Pelita Jaya, ke Jawa dulu lah ya. Ke Jawa. Waktu itu yang gabungan naturalisasi dulu. Wow iya tuh. Diego, Zamannya, wah itu mah Diego, ya. pemain asing semua ya. Greg, Greg. gitu, ya. Sapi Sali, Sapi Sali, ada Bambu Kering. Edi Hafid ya. Edi Hafid juga, Ruben Sanadi, Ruben, kakak Ruben. Dado, Oh Dado, si Dado, Deddy Kusnandar. Dedi, yes. Deddy Kusnandar. Abis itu baru ke Persisam. ke Persisam. Persisam. Penerimaannya Persisam terhadap lu dari, wah ini orang Persiba nih gitu. Terima gak sih? Enggak sih, Sama aja sama aja. penerimanya. Kita profesional banget gitu ya. Saat kita layak untuk tim itu dan si pelatih oke, ya kita bisa masuk gitu, gabung ke tim itu. Ngeri juga ya. Lu nggak ada ininya gitu, nggak ada apa namanya? Kayak nggak ada urat takutnya gitu. Iya sih, tapi poinnya mungkin cari pengalaman lah. Jadi bagaimana sih kulturnya di Bandung, bagaimana supporternya di Persija, bagaimana supporternya di Arema gitu. Jadi mulai paham. Emang lu benar-benar ngerasain banget lah ya. Ya, mulai paham lah ke situ. Makanya ya tetap kalau sebagai pemain ya siapkan diri lu gitu. Satu mentalnya, yang kedua kualitas. Jadi, Kualitas diri lah ya. kualitas diri ataupun skill lah. Dimana mau pergi kemanapun, ya insya Allah kamu diterima lah. Gitu. Ini tim-tim gede semua nih, nggak main-main nih tim-tim Alhamdulillah gede. sih. Rasanya gimana sih? Ya di saat bisa gabung dengan tim-tim besar, otomatis kalau dulu mungkin satu kualitas harus bagus. Yang kedua ya tetap mindsetnya di mana tim besar secara finansialnya juga sehat. Oh, nih yang paling Asik. penting nih, Iya, paling udah penting paling nih. penting lah. Jadi Paling penting. rasanya itu ya memang ada kebanggaan lah ya. Pasti. Kebanggaan dan sudah Ya. bermain dan bersama-sama dengan tim besar gitu. Ya. Jadi memang buat mantan-mantan untuk pemain-pemain, calon pemain nih, ya kan? Siapin mental lah berarti ya. Harus mentalnya kuat. Pokoknya mental. Iya, gimana nggak kuat lawannya derbynya edan-edanan nih, Persija, ya kan? Dari mulai dari penonton, mulai dari lawan, belum dari kawan, belum dari pelatih. Pelatih. Jadi ya, harus siap. Kawan, lawan jenis. Wah ini kan saya nggak. Bahaya nih lawan jenis nih. Nah, selanjutnya pertanyaan gua, dari derbynya tuh banyak tuh, Persebaya, Arema, Viking, The Jack sama Viking gitu kan. Persebaya dengan Persiba. Mana yang paling berkesan? Paling Dan ya, kenapa tuh biasanya? kalau saya ya itu tadi Persija lah. Persija dia paling berkesan karena Ya. lu bener-bener bentrok sama temen lu, Iya, bentrok. sama kampung halaman. Halaman gitu. Jadi ya dituntut betul-betul profesional lah. Kadang-kadang gitu di saat ada permasalahan itu ya mentalnya juga kadang-kadang mau pulang ke Bandung, aduh agak sedikit Was-was. kurang nyaman lah. Kurang Kurang nyaman. nyaman. Bener-bener. Mungkin apalagi dulu mungkin senior-senior kan Kang Budiman kan lebih lama tuh sebenarnya. Iya, Kang Budiman juga pernah Persijanya- nyebrang ke Persija kan dia? Persija. Dia sebenarnya malah lebih lama. Kalau Atep dari Persija malah ke Persib ya? Kalau Atep, Atep itu kalau nggak salah dari Persib Junior dulu. Persib Junior kan ke Persib Junior Persija. dulu dia masuk timnas, harus salah satu kalau nggak salah masuk ke tim
supaya ada programnya PSSI Berjalan. dia bisa bermain di tim itu gitu. Iya, Dan program akhirnya usia muda. itu dulu ada U23. bantu kalau nggak salah. Iya, bantul. Benar ya? Ya bantu. Satu tim itu. Dan akhirnya bubar tuh bantu. Diambil lah. Diambil lah. Jadi si pemain tuh ada yang kemana. Waktu itu Persibnya nggak ngambil kembali kalau nggak salah. Dan Atep Akhirnya diambil Persija. nah di situ dia tapi Atep dari Persib database-nya dari Persib. Oke. Seru. Oke, sahabat bicara bola. Nggak kerasa kita udah ngobrol ngalor ngidul dari Jawa Timur ke Kalimantan. Timur, Kalimantan. Iya, Jakarta, Bandung. Wah, seru banget nih bicara kita hari ini ya. Oke, brother Erik Setiawan, terima kasih udah mau bicara dan memberikan pengalaman. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan untuk pemirsa di rumah. Oke, mungkin kita sekian, kita lanjut, kita nonton bola. Gitu. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.